Siapa? Eli. Oh, Eli. Sebenarnya sih pengen nanya aja sih, Ci. Maksudnya tadi kan disampaikan bahwa kita harus mengingini 9 karunia itu kan, kita harus berdoa terus harus mengingini, tapi yes or no itu depend on God gitu kan ya. Pertanyaan saya adalah kriteria apa sih sebenarnya gitu ya, maksudnya pada saat Tuhan berkata iya atau enggak gitu loh. Maksudnya pada saat, maksudnya kita meminta gitu ya, misalnya kayak aku orang Kristen, maksudnya aku udah lahir baru, udah kurang lebih dari 15 tahun lah gitu ya. Memang firman Tuhan berkata bahwa pada saat kita mengingini itu pasti Tuhan akan memberikan gitu ya. Tapi ada statement dari Ci Maria bahwa itu tergantung dari Tuhan lagi gitu kan ya. Jadi kriteria apa sih sebenarnya gitu pada saat kita akan dikasih atau enggak? Seperti itu sih. Karunia Roh Kudus, setiap orang boleh meminta kepada Tuhan karunia apa aja yang mereka mau minta. Tapi apakah dikasih oleh Tuhan atau tidak, itu kewenangannya ada di tangan Tuhan. Tapi ada satu hal yang menjadi dasar yang kalian bisa pastikan. Kenapa Tuhan memberikan karunia-karunia roh itu bekerja di dalam hidup kita? Satu, untuk kita bisa menyelesaikan panggilan kita, untuk kita bisa menyelesaikan destiny kita yang selama ini kita tahu. Lu tahu nggak destiny lo? Itu artinya kamu tuh tahu nggak sih panggilan Tuhan dalam hidupmu yang kita harus selesaikan? Tahu nggak sih? Ya, kita bisa pakai nama istilah destiny atau panggilan. Nah, panggilan dengan karunia roh itu nggak bisa dilepas. Karena karunia roh itu diberikan kepada kita untuk menyelesaikan panggilan kita. Dan panggilan karunia roh itu ada karena ada sebuah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah melakukan panggilanmu atau destinimu tanpa engkau diperlengkapi dengan karunia roh. Ya, kalau saudara pernah melakukan destiny saudara tanpa ada karunia roh, saudara bekerja dengan kekuatan saudara, dengan kemampuan saudara, dengan intelektual saudara, dan dengan semua kemampuan yang saudara bisa, maka saudara, kita tidak akan bisa mencapai panggilan kita atau destiny kita. Makanya dari awal di slide yang pertama itu, di slide yang pertama, kalau slide yang ketiga, karunia Roh Kudus itu atau the gift of the Holy Spirit itu adalah the ability, kemampuan yang Tuhan berikan ke kita untuk menggenapi panggilan. Itu slide yang ketiga. Karunia Roh adalah sebuah power, sebuah kemampuan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya dengan sebuah maksud dan tujuan untuk menyelesaikan panggilan kita. Kalau saudara lihat di slide yang ketiga, panggilan kita itu memberikan kita identitas siapa kita di dalam Tuhan. Itu identitas kita. Kalau saudara sudah punya karunia Roh Kudus dan sudah bergerak dalam karunia Roh Kudus, seberapapun saudara bergerak begitu kuat di dalam karunia-karunia roh, itu bukan identitas diri saudara, itu bukan identitas saudara. Sekalipun tuh firman berkata, sekalipun kamu punya karunia roh untuk bernubuat loh, itu tidak berarti bahwa kamu itu nabi. Sekalipun karunia nubuatanmu tajam, akurat, belum tentu kamu nabi. Oke, karunia itu, karunia roh itu kemampuan. Saudara pernah dengar, pernah nonton film Marvel, Iron Man deh. Kita ambil contoh ya, Iron Man. Dia punya sebuah panggilan dan tugas. Dia punya perlengkapan ability yang berbeda dengan Captain America, yang jauh lebih lama daripada Iron Man. Betul ya? Dia lebih canggih, Iron Man itu lebih canggih. Ya toh? Captain America
dengan cuman kekuatannya zaman bahwa sudah ada dan ribuan lagi di zaman now. Tetap Captain America cuman pakai perisai yang lambang ada bintang itu. Iya dah. Nah, Iron Man itu lambang zaman now. Zaman teknologi canggih dengan semua perlengkapan yang ada. Karena dia lahir, dia muncul adanya di masa zaman now di mana teknologi begitu canggih. Sehingga ability yang dia punya, yang Iron Man punya, pakai computerized. Saudara pernah lihat Captain America pakai yang sistemnya computerized? Nggak ada. Zaman berbeda. Karunia roh diberikan kepada kita. Ingat, tidak semua 9 karunia roh mungkin Tuhan tidak akan berikan secara utuh full ke saudara. Tergantung panggilanmu. Tergantung seberapa efektif dan optimal pelayanan kita kelak yang Tuhan akan berikan. Contoh, saya belum punya karunia menyembuhkan. Saya minta enggak? Saya minta. Setiap kali saya datang berdoa buat orang, bukan sembuh, pulang ke surga tambah cepat. Oh, saya sekali waktu pernah stres, saya bilang, Tuhan ini gimana sih? Itu bertahun-tahun. Dan beberapa waktu yang lalu, waktu kami lagi doa 21 hari, ada begitu banyak pernyataan dan mimpi. Orang mimpi tentang bagaimana bergerak dalam kesembuhan anak-anak yang kecil, berdoa kesembuhan dan melakukan sebuah healing KKR. Saya bilang, Tuhan, aku udah pernah minta. Tapi itu gak pernah terjadi. Tiap kali saya berdoa buat orang sakit, apalagi orang di ICU, besoknya pasti pulang. Jangankan besok, kadang-kadang sudah selesai mendoakan orang di ICU, saya mau balik ke rumah, belum nyampe rumah udah ditelepon, Bu udah pulang. Ayo puji Tuhan. Jadi tiap kali saya berdoa minta karunia menyembuhkan, saya bilang, kapan ya itu dikasih? Saya gak pernah memaksa Tuhan. Tuhan tahu yang tepat. Saya berkata jujur, saya kepengen karunia menyembuhkan. Ini dasar yang dimana orang tidak pernah tahu. Kenapa saya kepengen karunia menyembuhkan? Saya melihat orang sakit, kasihan. Entahkah dia orang kaya, entahkah dia orang yang pas-pasan, orang tua yang sakit itu kasihan. Saya berkata, Tuhan kalau boleh cepat bawa pulang. Kasihan yang menderita. Nah, kasihan menderita. Iya betul. Jadi Pak. Tapi persoalannya setiap kali yang dulu di awal ya, saya nggak pernah tahu. Tiap kali saya punya kerinduan seperti itu, akhirnya Tuhan dengar, boleh dibawa pulang sekalian beneran. Tapi saya juga sekali waktu kepengen dia sembuh. Karena seringkali ada beberapa orang pasien yang sebetulnya punya semangat untuk sembuh. Mau tidak mau, Tuhan engkau harus manifestasikan karunia mujizat untuk kesembuhan. Dan itu yang saya belum nyampe titik imannya. Sampai hari ini, sampai seketika saya lupa mendoakan, minta lagi karunia untuk menyembuhkan. Karena di lapangan tiap kali saya datang, bukan kesembuhan yang terjadi. Sampai akhirnya sekali waktu saya pernah dijuluki pendoa syafaat pencabut nyawa. Itu nggak enak saudara. Karena sudah dicap kayak begitu, setiap kali kita datang ke rumah sakit, siap-siap dah pemberesan dong. Dan itu sampai di satu titik mengintimidasi. Sampai akhirnya saya belajar untuk berdamai. Oke, saya nggak dapatkan, belum dikasih karunia untuk menyembuhkan dan lain sebagainya. Mungkin timingnya nggak tepat, saya nggak tahu. Dan sampai akhirnya satu titik saya berhenti. Ya udah, saya tidak mendoakan lagi. Dan saya nggak bilang, ayo dong, enggak. Tapi sampai hari ini saya masih tetap diminta, Bu tolong doakan ya, saya sakit ini. Saya nggak ketemu orangnya. Saya doakan. Sembuh apa enggak? Beberapa sembuh.
beberapa nggak ada info lebih lanjut. saya nggak tahu, ya, saya nggak tahu. Beberapa akhirnya ujungnya saya telepon, saya bilang, ibu tumpangkan tangan di mana tempat kamu sakit, saya berdoa. Kalau saudara tanya sama saya, ibu punya iman nggak untuk dia sembuh? Saya nggak berani jawab. Saya nggak berani jawab. Ada kalanya waktu saya berbahasa roh, kita doakan lewat handphone, itu muncul. Tuhan berkata, Tuhan nggak ngomong, tapi ada sebuah impresi yang naik di roh kita. Ini pasti sembuh. Itu cukup buat saya. Itu cukup. Persoalannya orang kalau sudah datang ke hamba Tuhan minta doa kesembuhan, ekspektasi supranatural. Saat ini juga, sembuh, maunya begitu, betul ya. Tapi kalau giliran waktu saya menyampaikan pesan Tuhan, Tuhan berkata operasi. Saudara belum pernah dimarahin kan? Gimana sih aku telepon kamu supaya kamu dengar suara Tuhan dan sampaikan sembuh? Ya lu mau. Saudara belum pernah dimarahin kan? Saya pernah. Nah itu saya bilang, itu pesan Tuhan, Bu. Tuhan berkata operasi aja, karena dia sakit empedu. Aku nggak ngerti soal medis, itu ada batu di empedu, bukan di ginjal. Jangan cuci darah melulu. Karena Tuhan ngomongnya jelas operasi. Dan ini keluarga kelihatannya kurang mampu. Ini pengalaman ya. Keluarga kurang mampu. Akhirnya tutup telepon. Seminggu kemudian saya telepon. Saya follow up. Dan singkat cerita, karena memang keluarga kurang mampu, bla 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 bla, muter gitu kan. Ujungnya saya tanya, Bapak butuh biaya berapa? Kalau orang ditanya perkembangannya gimana, muter, itu tanda-tanda nggak punya duit, udah gitu aja. Tembak, Pak kira-kira butuh berapa? Bapak cek dulu deh minimal. Jangan berasumsi beli obat bebas begini, kata orang kan kebanyakan orang jangankan kata orang di sono, kita aja sering kok males ke dokter ngecek benar apa enggak sih, kayaknya tuh dokter haram banget. Kalau ke dokter tuh kayaknya nggak punya imannya. Akhirnya singkat cerita, saya transfer sejumlah uang. Saya bilang ke dokter, cek semua. Hebat ya, benar empedu. Ada batu, Bu. Kalau batu berlian nggak apa-apa, kirim balik, itu ongkos buat gua. Persoalan itu batu empedu. Jadi yang ada batu itu bukan cuma di ginjal, di empedu. Dan betul itu harus dioperasi, disinar, tembak. Ternyata bisa. Nah, karunia-karunia roh itu harus kita blend. Karunia menyembuhkan belum bekerja di saya, tapi karunia hikmat dan pengetahuan Tuhan kasih. Sehingga saya cuma menyampaikan apa yang Tuhan mau. Siapa yang lebih tahu sih? Tuhan kan? Saya nggak lebih tahu dari orang itu pun tidak tahu. Gitu. Jadi ingat, setiap karunia-karunia Roh Kudus yang kita minta, boleh nggak kita minta? Boleh. Dikasih atau enggak berdasarkan Tuhan akan lihat panggilan kita ke depan. Kadang-kadang saya belum tahu panggilan saya awalnya. Saya sudah tahu bernubuat. Saya sudah tahu bagaimana berbahasa roh dan menerjemahkan. Kadang-kadang saya suka nyeplak. Habis nyeplak saya baru ngeh, kenapa sih gue nyeplak ngomong kayak begini, padahal saya nggak tahu apa-apa.
Oh, jangan-jangan tanda-tanda dipanggil nabi. Belum tentu juga, waktu itu nggak tahu. Gitu ya. Jadi ini senyum-senyum pasti ada sesuatu ini. Karunia roh itu diberikan dan Tuhan tahu yang terbaik. Kenapa yang satu dikasihkan karunia roh bekerja begini, yang satu dikasih karunia roh yang berbeda, dan tidak semuanya ngumpul di satu orang. Nanti orang itu jadi sombong, jadi dewa. Ujungnya dia nggak butuh orang lain. That's why ada karunia yang aku inginkan tidak di aku tapi ada di orang lain. Tujuannya buat apa? Kita bekerja sama yuk. Tahu juga kamu punya karunia menyembuhkan, lu nggak bisa nyembuhin orang lain kok. Lu mesti nyembuhin kita orang lain yang dimana jemaat Tuhan dibangkitkan dan dibangun di atasnya. Kadang-kadang kita kepengen punya karunia ini, punya karunia ini, punya karunia ini. Apalagi karunia untuk mengetahui masa depan. Lu tinggal gelar meja tuh di pinggir jalan. Cari konsumen. Betul nggak? Ayo jujur. Kalau ada satu orang aja yang punya karunia untuk mengetahui masa depan, percayalah paranormal yang terkenal di Indonesia lewat dah. Serius. Lu tinggal pasang tarif aja. Serius. Dan sejujurnya saya berkata, hari-hari ini adalah Tuhan jauh lebih suka anak-anaknya bergerak dalam karunia demi karunia. Karena dunia semakin gelap dan pekat, nggak bisa lihat apapun. Tapi Tuhan berkata kita harus bangkit, blend dengan Roh Kudus, manunggal dengan Roh Tuhan. Karunia roh, panggilan, dan pengurapan Roh Kudus masing-masing dikerjakan oleh roh yang sama, tapi punya cara activated di dalamnya. Dan semuanya membawa kemuliaan kepada Yesus Tuhan dan bukan yang lain. Bahkan maafkan saya, bahkan tidak untuk membesarkan organisasi ataupun komunitas. Izinkan saya buat statement ini dan garis bawahi. Tuhan tidak pernah bekerja di dalam gedung yang terbatas ini, yang 4 pojok dan sudut tembok ini. Kebanyakan Tuhan bekerja di luar. Kenapa? Di marketplace jauh lebih banyak ikan. Di marketplace itulah orang-orang yang butuh kita bawa masuk untuk mengenal terang Kristus. Kita ini udah jenuh di dalam 4 tembok ini. Jemaatnya nggak bertambah, dombanya tidak beranak pinak, banyak yang mandul, ribut siapa yang terbesar. Aduh, persis mirip 12 murid Tuhan Rasul. Ribut mana yang terbesar, ribut mana yang paling dikasihi Tuhan dan paling dekat dengan Tuhan. Tuhan jengkel lama-lama. Yuk keluar ikut saya, jalan sepanjang pesisir Galilea dan menginjil. Sampai Tuhan rela loh untuk melepaskan 1 orang di kota Gerasa dan menyelamatkan 1 orang gila bermil-mil dan jalan kaki hanya untuk membebaskan 1 orang gila. Kita kalau diundang pelayanan tanya berapa dulu jumlah jemaatnya, betul ya? Berapa jauh menuju ke sana? Gereja ini berhasil enggak? Ayo, jujur. Ya kan? Kalau mau bikin KKR yang datang berapa orang? Iya kan? Semua dihitung. Yesus bawa 12 muridnya ke sebuah kota terpencil namanya Gerasa. Ada orang gila telanjang tinggal di kuburan. Bukan minta nomor lotre, bukan. Karena dia dirasuk, cuma menyelamatkan 1 orang. Costly.
untuk menyelesaikan panggilan setiap kita. Mungkin hari ini setiap kita belum nemuin tepat, masih samar-samar bu, burem. Semua pelayanan ikut. Pelayanan misi Kalimantan, yuk ikut. Sambil kita melakukan itu, tiba-tiba Tuhan akan bertindak. Ini loh panggilanmu. Tiba-tiba Tuhan akan lahirkan sesuatu kerinduan yang Tuhan taruh di dalam manusia rohmu. Kalau Tuhan sudah panggil engkau, percayalah Tuhan pasti akan melengkapi engkau. Tuhan melengkapi setiap orang yang Dia panggil. Mungkin awalnya engkau berkata, Tuhan aku gak pandai ngomong, aku gak pandai bicara. Percayalah kalau panggilan itu sudah turun, karunia, ability, kemampuan itu Tuhan pasti akan kasih. Percaya. Percaya. Saya sangat percaya. Kalau kamu setia dengan panggilan Tuhan, nggak usah khawatir soal fasilitas atau apapun, juga kesetiaan dan ketaatan itu harus kita miliki. Serius. Jangan tunggu kemampuan dilengkapi dulu baru jalan. No. Kebanyakan kita nunggu fasilitas dulu, baru kerja dulu. Tuhan berkata, no, kerja dulu. Apa yang ada padamu bukan apa yang tidak ada padamu. Makanya karunia-karunia roh, panggilan dan pengurapan Roh Kudus itu nggak bisa dipisahkan. Ini dasar. 3 jadi 1. Makanya saya berkata, don't miss it satu sesi pun, karena ini semua berhubungan. Kamu ngerti soal karunia roh, tapi kamu nggak paham soal panggilan Tuhan. Kamu nggak bergerak dalam pengurapan Roh Kudus. Kamu hanya bergerak dengan kekuatan manusiamu, jebol manusiamu. Ini nggak kuat. Kita butuh kekuatan yang namanya manusia roh. Di dalam 1 Korintus ada istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus yang berkata, karunia pelayanan roh. Ini yang membedakan pelayanan Yesus dengan pelayanan para imam dan Farisi. Dalam perjanjian baru ada satu ayat berkata, Yesus mengajar berbeda dengan orang ahli Taurat dan ahli agama dan ahli Farisi. Karena Yesus mengajar dengan kuat dan kuasa. Dan waktu Yesus ngajar, semua orang ngerti. Yang di paling bawah sampai yang paling atas ngerti, nangkap. Beda dengan para imam-imam dan orang-orang Farisi. Baca itu ayat. Kenapa? Karena Yesus bergerak dengan pelayanan kekuatan roh. Artinya karunia roh bekerja. Panggilan Yesus ya udah pasti. Tuhan tahu persis misinya kenapa ada di muka bumi. Dan Roh Kudus bukan cuma hanya ada di atasnya, tetapi di dalamnya. Itu sebabnya Tuhan itu mengajar dan buat mujizat. Nggak perlu pakai toa, koma, woro kemana-mana, pakai brosur, pakai ini segala macam. No, it's okay, tenang aja. He move in silence. Tapi hasilnya, kita sekarang kebalik. Move-nya heboh, hasilnya tak terdengar. Iya Pak, iya. Oke, balik seperti yang Tuhan mau. Oke, cukup paham ya karunia roh ya. Jadi sebenarnya satu orang pasti akan dapat satu. Minimal kata Tuhan. Karena kan setiap orang pasti punya panggilan. Punya. Kenapa saya berkata minimal? Tuhan itu sudah taruh satu. Minimal.
Tetapi di antara, ingat ya, ini 9 karunia roh, ini yang utamanya. Masih banyak ada karunia-karunia roh yang lain yang nanti saya akan buka di 1 Korintus 12 dan 13 dan 14. Oke? Ini majornya. Artinya kalau saya analogikan seperti sebuah pohon besar, ini cabang-cabang besarnya. Yang nanti cabang besarnya ini punya ranting yang kecil-kecil lagi. Contoh, karunia membedakan roh. Di dalamnya ada karunia hikmat dan pengetahuan roh. Dan karunia hikmat dan pengetahuan punya cabangnya lagi. Kalau saya bikin dia punya strukturnya, aduh banyak pohon yang banyak ranting. Itu sebabnya enggak heran Yesus itu memperumpamakan orang benar itu seperti pohon zaitun yang banyak ranting-rantingnya. Dan kita berakarnya kemana? Ke Yesus. Hendaklah engkau berakar di dalam Kristus Yesus dan bertumbuh di atasnya. Nanti di ujungnya ada PR buat kamu, buat setiap kita. Ntar saya kasih tahu. Oke, ya next. Nama saya Ivon. Melanjutkan, saya kebetulan dokter. Dan melanjutkan tadi pertanyaan tentang karunia kesembuhan. Once in a while, Tuhan itu kasih impresi pasien ini memang mau dibawa pulang, plus jadi meninggal. Pasien ini sembuh. Terus kalau saya ngerti, nangkep, ya berarti saya edukasi ke keluarga untuk mempersiapkan demikian. Pertanyaan saya, apakah kalau karunia kesembuhan, kalau tadi yang Ibu bilang kan itu juga Ibu dengar dulu mengimani apa, bukan semua orang itu sembuh secara apa yang dia mau, karena sembuh menurut Tuhan bisa beda. Ya, jadi saya nggak ngerti apakah karunia kesembuhan itu benar, artinya tanpa tahu apa-apa, pokoknya dia sembuh secara fisik. Nomor 2, kalau melihat tadi Ibu cerita, berarti kita itu punya karunia bisa 9-9-nya kerja, tapi itu kayak hilang timbul gitu ya Bu. Pada waktu tertentu Tuhan kasih hikmat untuk menyelesaikan situasi ini. Pada karunia yang pada sifon yang berbeda, bentuknya begini. Tapi sekalinya hikmat enggak selalu selama-lamanya dia hikmat terus gitu. Jadi once in a while dia beda. Bukan begitu. Tapi pertanyaannya sudah berhenti di situ atau masih ada lanjut koma nih? Ya lanjutin. Kalau titik ya saya ngomong, saya jawab. Yang nomor 3 itu kan? Yang nomor 3 saya bingung antara karunia bahasa roh dengan bahasa roh sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus, glosolalia dan senolalia. Oke, aku mudeng sih, aku nangkep. Jadi gini, jadi satu pertanyaan dikompres jadi satu. Pertama, Ivan ini kan dokter ya. Ivan ini tanya, kalau saya minta karunia kesembuhan, apakah itu permanen? Kita itu punya kalau karunia kesembuhan, lu kalau doain orang, oh moga-moga maybe yes maybe not, nggak begitu loh ya. Atau kalau misalkan karunia kesembuhan, terus oh sembuhnya nanti dibawa pulang ke surga, itu bukan karunia kesembuhan. Ya, karunia kesembuhan itu betul-betul sembuh secara fisik. Karunia kesembuhan sembuh secara fisik dan secara supranatural. Fisikmu sembuh. Di atas analisa, di atas semua data yang dipaparkan oleh medis berkata ini sudah harusnya mati, tapi dia hidup. Itu karunia kesembuhan. Dan apakah karunia kesembuhan itu on off? Enggak. Kalau masih on off itu artinya lu masih belum bekerja karunia itu. Karunia kesembuhan aku sudah minta, tapi itu belum bekerja di dalam saya, itu artinya saya belum memperoleh karunia kesembuhan. That's it. Mudengnya. Tapi karena panggilan saya berbeda, Tuhan akan pakai sesuai dengan orang yang saya layani.
Tapi saya tahu karunia kesembuhan itu belum ada di saya. Kalau karunia kesembuhan itu ada di saya, mau sakit apapun, saya tahu ada hadirat Tuhan dan Tuhan sudah bergerak dan saya bisa nge-sense di alam roh. Ini Tuhan pasti mau menyembuhkan. Ini Tuhan pasti akan lakukan mujizat. Ini Tuhan pasti lakukan sesuatu yang dahsyat. Bisa nge-sense, kita bisa nge-sense. Roh kita bisa nge-touch. Itu sebabnya istilah yang dipakai oleh Benny Hinn, hadirat Tuhan itu tangible, bisa di-touch. Kalau kita kan belum sampai di tahap itu, cuma merinding-merinding doang. Terus ditambah gaya goyang itu bukan hadirat Tuhan, itu manifestasi kedagingan kita. Kalau geraknya Tuhan sudah bergerak, lu jangan sempat mau mikir mau goyang, lu nggak sempat mikir, terlempar. Itu Tuhan. Kalau karunia kita itu sudah bekerja, bukan on off, itu akan stay di hidupmu. Orang lain akan tahu, kamu tahu dan tahu itu ada karunia. Orang lain bisa melihat manifestasinya dan juga hasil pekerjaan orang, melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupmu. Pasti kelihatan. Enggak berkata kayak orang ngitung kancing, hari ini sembuh, besok sakit lagi, hari ini sembuh, besok sakit. Enggak gitu. Dan kesembuhannya permanen secara fisik. Bukan cuma hanya kayaknya aku disembuhin. Nggak ada pakai istilah kayaknya, besok sakit lagi. Nggak ada. Betul-betul sembuh. Itu bukan kesembuhan yang direkayasa. Enggak. Itu betul-betul sembuh. Dan sakitnya itu bisa dicek lewat lab, bisa dilihat lewat medis. Betul-betul hilang. Kalau Tuhan berkata sembuh, tumornya hilang, tolong ya, jangan cerita kesaksian di atas mimbar, tapi tolong ke dokter dan lab cek dulu. Aku mau lihat hasil labnya. Jangan lu main perasaan keluar dari pintu sakit lagi, nggak lucu. Itu namanya manipulasi. Kalau karunia kesembuhan itu betul-betul sembuh. Jangan manipulasi karunia. Dan karunia tidak on off. You know and you know and you know. Dan semua orang lain akan tahu itu Tuhan yang bekerja. Akan dikonfirmasi oleh orang-orang yang alami itu. Kurang lebih begitu. Oke? Cukup? Semoga ini mewakili pertanyaan yang lain yang tak terucap. In silence. Tapi kalau saudara mau tanya yang berbeda juga boleh kok. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, Bu Eva ada beberapa. Makanya saya bilang itu nggak cukup 2 minggu. Tapi kita akan press ya Bu ya. Ya Bu. Ya, nama saya Shirley. Bu, saya mau menyambung tadi yang mengenai karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan itu kita yang mendapatkan karunia kesembuhan untuk orang lain, atau orang yang disembuhkan itu menerima karunia kesembuhan? Enggak, kitanya. Kalau karunia roh, Tuhan Roh Kudus yang bekerja dan membutuhkan kita. Jadi kalau saya mendapatkan karunia kesembuhan, saya yang mendapatkan karunia kesembuhan untuk dimana hidup saya dipakai untuk menyatakan kesembuhan yang ilahi atau kesembuhan yang supranatural buat orang lain. Ini maknanya beda loh ya, ini maknanya kan karunia. Karunia di mana kita bekerja, di mana Roh Kudus bisa memperlihatkan, bisa mendemonstrasikan ada kuasa kesembuhan yang ilahi. Yang kita layani apakah itu anak Tuhan ataukah di luar anak Tuhan yang belum percaya kepada Yesus, itu nggak masalah Bu. Ya, yang saya lagi menantikan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, Tuhan menerima kesembuhan, itu yang penting.
Mau siapa yang dipakai, mau siapa yang sudah mendapatkan karunia kesembuhan atau menyembuhkan siapa, itu nggak masalah. Dalam hal ini 9 karunia adalah kita sebagai anak-anak Tuhan yang diperlengkapi oleh Roh Kudus dengan 9 karunia itu. Dan ini 9 karunia utama yang paling banyak didemonstrasikan dari generasi kepada generasi. Kayak Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke di dalam sebuah KKR besar, beliau kalau setiap kali melakukan KKR kesembuhan karena ribuan dan jutaan orang, nggak mungkin satu-satu, gitu ya. Atau Kathryn Kuhlman deh, saya cerita. Kathryn Kuhlman paling tidak suka datang ke satu orang dan touching pribadi ke pribadi kesembuhan. Kathryn Kuhlman itu lebih fokus menyembah ke Tuhan. Dia cukup menyembah dengan seluruh hidupnya ke Tuhan. Dia cuma hanya fokus tertuju matanya ke Tuhan. Roh Kudus tiba-tiba sudah bekerja. Kadang-kadang waktu dia sedang lagi nyembah di atas mimbar, Roh Kudus sudah bekerja jauh di belakang. Orang sudah mendapatkan karunia kesembuhan, anugerah kesembuhan. Orang sudah dilanda oleh Roh Kudus. Dia cuma hanya berkata, siapa yang sakit datang ke Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau Benny Hinn lebih demonstratif, dia langsung berkata, sudah ada kesembuhan, sudah ada kesembuhan, sudah ada kesembuhan. Tiba-tiba orang gelepar, orang jatuh. Udah selesai itu semua, hadirat Tuhannya udah manis menerpa semua jemaat yang ada. Dia tinggal panggil aja lewat asyir-asyirnya, siapa yang alami kesembuhan? Dulu. Kalau mau ikut KKR-nya Benny Hinn, orang yang mengalami kesembuhan, antri dulu daftar. Lu sakit apa, sembuh dari apa, siapa orang yang tahu lu sakit dan sekarang sembuh. Didaftarin bang. Baru satu demi satu dipilih, disortir, boleh naik ke atas panggung dan memberikan kesaksian. Dulu sampai kayak begitu. Kathryn Kuhlman pada tahun 90-an lebih, saya juga pernah dengar di KKR Kanada, orang mesti ngantri 1 kali 24 jam di luar gedung untuk bisa masuk hadir KKR. Mereka KKR belum dimulai, orang sudah mulai, kesembuhan itu sudah terjadi. Jangan kita berpikir Tuhan tergantung dengan kita. Karena ini masanya. Ini waktunya Tuhan berkata, aku mau bekerja sama dengan kamu. Kalau kita berkata, enggak mau Tuhan, Tuhan bisa cari orang lain. Tuhan nggak perlu lu jual mahal ya, enggak. Tuhan bisa cari orang lain. Dan kita bisa digantikan oleh orang lain. Yang lebih responsif, yang lebih taat. Simple faith, Tuhan berkata, aku cuma butuh simple faith. Seberapa kamu percaya? Nah, cuman persoalannya kita ini lebih banyak gaya luarnya daripada hasil manifestasi Roh Kudusnya, ya kan? Gayanya lebih banyak, penampilan di luarnya yang lebih heboh yang tadi saya bilang. Hasilnya silence, nggak kedengaran. Hebohnya udah heboh duluan. Tuhan bergerak in silence, tapi hasilnya menghebohkan. Gitu ya Bu. Jadi karunia roh, Tuhan mengurapi kita dengan karunia itu. Gitu. Oke. Siapa lagi? Ibu Eva? Shalom. Iya, shalom. Saya mau tanya, bagaimana cara mempertajam karunia membedakan roh atau discernment? Oke. Bagaimana caranya mempertajam dan minta? Pertama kita harus punya dulu karunia untuk mendiscernment, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh ataupun melihat segala sesuatu di dimensi roh, tidak hanya terlihat seperti apa adanya di permukaan.
Ya, bagaimana mempertajam? Nanti kita akan masuk bagaimana mempertajam semua karunia-karunia ini yang ada. Tapi terutama karunia discernment atau karunia membedakan roh. Pertama, saudara tidak bisa melepaskan untuk membangun manusia rohmu dulu. Ini yang sebetulnya sesi kedua yang mau saya sampaikan. Tapi sudah ditanya terlebih dahulu. Oke. Tapi salah satu, kalau kalian mau nguji, saya tidak akan, nanti kita akan lanjut masuk ke sesi yang berikutnya. Nguji, masuk aja di satu tempat ruangan atau gereja ini ya, ruangan. Pertama kali kamu masuk, coba kamu aktifkan karunia untuk mendiscern. Apa yang kamu feel di dalam rohmu? Tangkap atmosfer apa yang ada di tempat ini. Uji. Atau kalian datang ke satu tempat di rumah saudara atau keluarga kenalan yang kalian nggak ngerti. Masuk ke rumahnya, uji. Atmosfer yang ada di rumah itu atmosfer apa? Bisa nggak? Bisa. Halo, ini bukan dukun ya. Ini karunia membedakan roh. Saya cuma menceritakan yang sangat simpel dan sederhana. Jangan kalian masuk ke tempat, oh banyak patung penyembahan berhalanya, banyak ininya. Oh ya, lu udah kelihatan di mata, nggak usah didisen lagi. Nggak perlu ketajaman roh untuk melihat yang ada di belakangnya, di depan mata udah kelihatan, ya kan? Tapi karunia membedakan roh adalah melihat di belakang itu semua. Itu uji. Kalau saudara bilang, wah belum bisa kedeteksi, oh berarti alarmnya masih kurang peka. Masih kurang sensitif. Harus lebih banyak latihan. Tapi nanti saya akan kasih dasar-dasarnya untuk membangun manusia roh. Mudeng ya? Paham ya? Atau ini kan rumah atau kondisi. Bisa juga begini. Saudara datang ke seseorang yang saudara nggak kenal. Coba nge-sense ada apa dengan hidupnya. Sering aja. Makanya kan saya suka berkata screening. Di screen. Wah, nggak dapat apa-apa. Ya udah. Lah, yang lain lagi, coba di screen. Orang ini ada apa? Nah, ada ini bu. Terus yang lain lagi, tergantung sensitifnya. Detektornya nih orang yang bekerja dalam hidupnya orang tersebut seberapa sensitif, gitu kan? Nah, karunia membedakan roh itu seperti detektor. Kita lewatin nih detektor nih. Ada logam. Nggak ada logam, mau bunyi kok. Buka sepatu. Betul ya? Discerning spirit seperti detektor. Saudara, kalau di kantor-kantor besar itu kan ada alarm pemadam kebakaran. Bukan cuma kebakaran. Kalau sudah muncul asap, ada detektor yang bisa mendeteksi asap. Seberapa sensitif kamu mesti setting itu alat. Ada skalanya 1 sampai 5. Lu mau sampai 5. Oh, orang kalau ngerokok di ruangan ini dia bunyi loh. Kalau dia nggak bunyi dia langsung keluarin air. Latih. Dan itu harus dilatih. Dan semua rata kita harus minta itu. Bukan cuman itu. Kalau ada sebuah masalah timbul dalam hidupmu, dalam sebuah kelompokmu, ada perpecahan misalkan, kamu harus aktifkan detektor ini. Aku harus bersikap seperti apa Tuhan?
Kamu harus melihat di belakang masalah yang muncul, ada banyak pemberontakan demi pemberontakan yang muncul. Ini akibat apa? Behind the scene-nya apa? Kamu harus tahu. Kalau saudara pemimpin kantor di sebuah perusahaan, anak buahmu memberontak terus, karyawanmu nyolong korupsi terus, lu mesti nge-sense, ngedetek ada apa di perusahaan ini. Akar masalahnya di mana? Kamu harus deteksi. Nah, karunia membedakan roh kalau bisa digandengkan, di-blend dengan karunia berkata-kata hikmat dan pengetahuan yang tadi saya cerita, akan lebih dahsyat. Kalau kamu cuma mengaktifkan karunia membedakan roh tok, dan kamu nggak punya karunia berkata-kata dengan pengetahuan dan hikmat, kamu susah mau cerita yang di dalam roh ini ke ini. Kan kita butuh jembatan yang di roh yang kita rasakan, orang lain kan nggak tahu, betul nggak? Kita harus punya karunia, punya hikmat dan pengetahuan bagaimana menyampaikan yang di roh dengan kata-kata bahasa Indonesia kah, bahasa Jawa kah, bahasa Inggris kah, sehingga orang lain yang nggak ngerti di dimensi roh ini tahu. Dari mana mereka tahu? Karena kita sampaikan. Kan nggak mungkin, oh mereka semakin bingung. Ya, paham ya? Harus minta. Contoh deh, saya kasih contoh. Kalau saudara dipanggil Tuhan sebagai pengajar, kebanyakan itu dimiliki oleh para guru-guru atau dosen. Ya, tapi tidak semua karunia atau panggilan 5 jawatan itu kan salah satunya ngajar. Betul ya? Tapi tidak semua guru atau dosen punya karunia ngajar loh. Tapi kalau saudara punya panggilan ngajar, sekalipun saudara bukan guru atau dosen atau pembicara atau pengkhotbah atau pendakwah, waktu saudara menyampaikan sesuatu atau ngajar, orang itu enak tenan, ngerti jelas, praktis. Itu karunia mengajar ada di kalian. Itu panggilan mengajar ada di kalian. Percaya. Sekalipun mungkin, Bu, aku cuman ibu ART, ibu rumah tangga, it doesn't matter, nggak peduli. Kalau karunia itu ada di saudara, saudara mau cerita apapun yang saudara alami dengan Tuhan, saudara sampaikan ke jemaat, itu akan sangat praktis. Ayo, minta. Udah. Nah, lagi deh. Mau nyambung. Jadi tadi yang karunia membedakan roh, perkataan hikmat dan pengetahuan itu on off apa ada terus? Setiap hari kita akan punya karunia. Semua karunia. Dari 9 karunia yang utama, kalau itu sudah bekerja dalam hidup kita, itu nggak on off. Yang on off itu bukan karunia Roh Kudusnya. Yang saya tidak berkata on off lah ya, pasang surut lah. Jangan on off, jangan keluar masuk. Roh Kudus nggak keluar masuk. Itu masalahnya. Karunia itu bekerja, pengurapan itu bekerja, kuat, kental atau tidak, itu bukan on off, tapi mengalami pasang surut. Air itu kan kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Itu saya pakai istilah lebih enak, pasang surut. Nah, bisa kuat engkau bekerja di karunia itu tergantung sejauh mana engkau bergantung dengan Roh Kudus. Sejauh mana hubunganmu dengan Roh Kudus. Itu yang akan menentukan skala pengurapan Tuhan di atas kita dan di dalam kita, skalanya.
Apakah engkau intens membina sebuah hubungan dengan Roh Kudus, atau kamu kadang-kadang lagi rajin, besok males? Nah, itu namanya pasang surut. Kalau lagi pasang, itu kamu lagi on fire dengan Tuhan, kamu melekat begitu rupa dengan Roh Kudus, itu namanya kamu lagi pasang. Artinya engkau membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup setiap kita dengan begitu kuat. Tapi ada masalahnya, kita seolah-olah aduh lagi banyak ujian nih, lagi banyak masalah nih, lagi banyak cobaan nih. Baca firman juga bolong-bolong, apalagi doa, apalagi ini bolong-bolong. Itu kondisi rohmu lagi surut. Ingat apa yang dikatakan Yehezkiel pasal yang ke-37. Ada semata kaki, ada sampai di atas lutut, ada sampai sepinggang. Di mana kamu? Hubunganmu dengan Roh Kudus. Ini nanti balik nih tentang pengurapan Roh Kudus. Itu sebabnya setiap kita jangan hanya berhenti di kepenuhan, hanya di baptisan Roh Kudus. Kita butuh dipenuhi Roh Kudus tiap hari. Oke. Lagi pasang apa lagi surut? Pacek. Paceklik. Kering, bukan lagi surut. Udah surut kering, kerontang lagi. Duh, mateng deh. Itu pertanyaan. Yehezkiel berkata minimal sampai semata kaki. Bu, mau cipret-cipret semata kaki lumayan, cipret-cipret masih ada air nah bu. Iki wis kering, nggak ada air. Wah, kering kerontang, sebentar lagi kamu kering dan mati. Hubunganmu dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan. Ini ada banyak rahasia yang belum terbongkar. Salah satunya nih, orang masih bisa berkhotbah di atas mimbar. Orang masih bisa bernubuat dengan semua karunia. Waktu kita minta setiap karunia, Tuhan berikan karunia itu. Tuhan Allah yang setia tidak akan pernah menyesal dengan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam setiap hidup kita. Dia tidak akan ambil alih. Persoalannya, engkau bisa melayani jemaat di atas mimbar dengan karunia-karunia Roh Kudus, tapi apakah ada pengurapan Roh Kudus ada tetap dalam hidupmu? Itu masalah. Itu yang membuat banyak gedung gereja yang di dalamnya sudah tidak ada pengurapan Roh Kudus yang sejati. Karena hubungan setiap pribadi maceklik, bukan cuma surut, wis kering kerontang. Kalau begitu dia menyampaikan firman-Nya dengan pengurapan yang mana dong? Kalau bukan Roh Kudus, dia dapat pengurapan dari mana? Saudara jawab sendiri. Pengurapan Roh Kudus, kamu cuma hanya bisa bergerak kalau kamu punya hubungan dengan Tuhan. Persoalannya pengurapan Roh Kudus akan alami pasang dan surut, karena hubungan kita dengan Tuhan pun seringkali pasang dan surut. Oke? Saya berdoa, ya, tidak ada satupun manusia yang bisa naik terus nggak kuat karena tubuh kita lemah. Betul ya, roh penurut, tapi tubuh lemah. Sekalipun kita surut, jangan sampai mata kaki lewat. Kering, nggak ada air, masa paceklik. Nah itu hati-hati. Dan itu bahaya. Saya sungguh berdoa kita pasang set alarm dalam hidup kita. Tuhan, jangan sampai biarkan aku surut sampai melewati mata kaki, minimal ada Tuhan sampai di selutut.
Kenapa saya minta sampai selutut? Supaya jangan sampai di masa sulit saya, doa pun saya sudah nggak bisa. Minimal saya tetap harus paksa diri saya untuk berdoa. Minimal ada karunia Roh Tuhan yang ada di atas hidupku dan di dalam hidupku memaksa aku untuk tetap bisa kuat berdoa. Kalau sudah sampai di atas lutut, Tuhan nyalakan alarm supaya aku bisa push naik lagi sampai pinggang. Ini tentang apa sih? Pinggang? Apa? Kebenaranmu. Ikat pinggang kebenaran. Kamu bisa hidup, kamu bisa berdiri melawan semua hoax, melawan semua isu, melawan apapun juga. Kalau kamu nggak berikat pinggang, kamu nggak kuat. Apapun juga. Nah, masing-masing kita harus punya komitmen dengan Roh Kudus. Kamu mau izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu atau tidak? Aksesnya yang beri akses siapa? Kita. Bukan Roh Kudus maksa. Roh Kudus nggak pernah maksa. Mudahnya, sejauh kita membuka diri kita dan membiarkan Roh Kudus masuk dan memberikan akses, dia akan berhenti di situ. Contoh, yang punya rumah dalam hidup saya, ini saya. Supaya orang bisa masuk ke rumah saya harus membiarkan dia untuk masuk. Betul dah? Saya harus buka pintu. Kalau saya buka pintu, saya cuma membiarkan dia sampai masuk ke ruang tamu, ya cuma batasnya di situ. Enggak ada tamu yang bilang aku mau masuk ke kamar lo dong, lo tidur di mana? Itu enggak ada. Kecuali saya memberikan dia akses. Ini kunci Tuhan. Kalau Tuhan sudah pegang kunci seluruh rumah dan dia bisa buka dan dia bisa masuk seluruh ruangan, dia bisa berotoritas. Tapi kalau kita nggak pernah kasih dia kunci hidup kita, dia cuma akan bisa masuk. Tuhan sampai di situ aja, tunggu situ dia. Ntar aku keluar kalau aku butuh. Mostly orang Kristen begitu. Kebanyakan orang Kristen memperlakukan Tuhan seperti itu. Kayak tamu. Masih mending kayak tamu masuk ruangan tamu. Kadang-kadang cuma di depan kayak satpam. Tuhan jaga rumah ya. Tuhan berkati ini ya. Tuhan sembuhkan ini ya. Tuhan berkati pekerjaanku ya. Yuk kayak satpam loh. Cuma di depan rumah. Serius. Dibawa masuk ke ruang tamu pun tidak. Apalagi disuguhi teh, enggak. Ditanya Tuhan udah makan belum? Enggak pernah ditanya. Pasang surga. Ntar giliran ada masalah teriak Tuhan. Hello. Masa kita mau gitu-gitu terus jadi orang Kristen, anak-anak rohani mulu. Kita cuma sibuk di luarnya, pelayanan sana, pelayanan sini. Ketoke api ya. Terus kemana aja? Oh, aku habis pulang dari Aceh. Tapi dalamnya ini nggak terbangun. Kita kanak-kanak terus. Tuhan gak terkesima dengan pelayanan kita. Dan itu tidak masuk dalam hitungan. Bukan gak boleh melayani loh ya. Jangan sampai habis keluar dari kelas ini aku dimarahin gereja gara-gara lu pelayan gua gak mau. Bukan gitu loh ya. Pelayanan yang sudah dipercayakan Tuhan kepada saudara harus dikerjakan dengan segenap hati. Tapi fondasinya tolong dibenahi. Kenapa kamu melayani dan segala macam motivasinya tolong dibenerin. Hidup kita harus diperbaiki supaya kita bisa melayani orang yang sakit. Sembuhkan aku Tuhan supaya aku juga bisa menyembuhkan orang yang sakit.
Kalau kita tidak pernah membiarkan Tuhan menyembuhkan hidup kita dan menjadi sebuah contoh buat orang lain, orang lain akan tanya, emang dulu lu pernah mengalami sakit yang kayak begini? Orang akan selalu merasa persoalannya dia yang paling berat. Ya, lu nggak tahu sih. Lu coba di posisi gua. Kalau sudah ditantang begitu, orang akan geleng-geleng kepala. Aduh, ini orang satu. Saya sejujurnya paling males terima konseling keluarga dan rumah tangga sejujurnya. Saya mencoba untuk menghindar. Tapi berkali-kali saya ketemu dengan orang dan selalu ketemunya konseling rumah tangga dan keluarga. Apa yang saya khawatirkan terjadi satu hari. Konseling udah panjang, udah mau closing nih. Ujungnya dia tanya, Bu, anaknya udah berapa? Itu yang saya paling sebel. Saudara tahu wajah mereka, reaksi mereka, responnya mereka. Bu, saya belum menikah. Hah? Itu yang saya paling sebel. Hanya itu saya udah sebel sejujurnya. Loh, iya emang sih ibu memang kelihatan masih muda. Benar deh, itu curhatan hati gua gitu loh. Kalau sudah nanya panjang lebar dan disampaikannya apa kata Tuhan dan segala macam, iya sih bu, iya sih bu, iya sih bu, dan udah mau closing, gua udah mau tutup doa, yuk kita mau tutup doa. Bu, anak ibu berapa? Nah itu saya, udah. Bu, saya belum menikah, saya belum punya anak. Jadi ibu lajang. Oh, bu jangan banyak-banyak. Dia nggak, saya nggak perlu tanya jelas. Saya nggak perlu tanya detail. Ohnya itu udah cukup. Mudeng ya. Saya nggak perlu apa yang dia hadapi, saya alami dulu. Iya dong. Tapi kalau sejauh roh hikmat, marifat, pengetahuan, karunia-karunia roh itu tidak ada pada kita, itu bahaya. Terlebih adalah apakah Roh Kudus ada di dalam kita. Bahaya. Kalau kita cuma membiarkan karunia bekerja lewat kita, tapi tidak ada pengurapan roh Tuhan di dalam kita, bahaya loh. Matius pasal yang ke-7 ayat 22-23 baca. Itu yang terjadi dengan orang-orang yang punya karunia roh, tapi tidak punya hubungan dan pengurapan Roh Kudus dalam hidupnya. Orang itu banyak melakukan pelayanan, nengking setan, usir setan, bernubuat, menyembuhkan orang. Hampir 9 karunia roh Tuhan ada di orang itu. Tapi waktu karunia roh itu bekerja dalam hidup orang itu, apakah dia melakukan karena sebuah pengurapan Roh Kudus, ataukah dia punya hubungan dengan Tuhan atau tidak? Ujungnya baru ketahuan. Saya percaya ini orang menyesal. Tuhan berkata, "Iya, aku gak kenal lo." Saya percaya orang ini menyesal. Ternyata Tuhan gak kenal dia. Kenapa sampai Tuhan berkata, "Aku gak kenal lo"? Wah, kita gak punya hubungan kok. Itu kan karuniaku yang bekerja di kamu. Itu tidak menjadi sebuah stigma atau sebuah tanda. Kamu kenal aku loh. Itu yang Tuhan coba ngomong. Paham ya? Saudara boleh punya panggilan yang besar, boleh punya pelayanan yang besar. Kembali lagi, waktu kamu mengerjakan itu panggilan,
waktu karunia itu bekerja dalam hidupmu, itu bukan sebuah jaminan loh, dan itu bukan identitas. Halo, itu ability yang Tuhan kasih. Oke? Wah, Herni ini. Ton, Herni nanya, Ton. Mikir dong. Waduh. Ntar ikan nih, waduh. Bu, saya mau nanya, bagaimana kita mengenali diri kita ataupun orang lain ketika kita kan punya karunia, misalnya karunia kesembuhan, karunia kata-kata dan hikmat, tapi ternyata ketika kita melakukan karunia-karunia itu menyembuhkan orang, tapi ternyata pengurapan Roh Kudus itu sebenarnya udah pergi gitu. Bagaimana kita mengenali baik dalam diri kita maupun orang lain? Bagaimana caranya mengidentifikasi pengurapan Roh Tuhan itu sudah tidak ada di kita, tapi karunia itu masih tetap bisa bekerja, iya kan? Karunia itu akan tetap bisa bekerja, tapi waktu karunia Roh itu bekerja di dalam kita, itu tidak menjadi sebuah indikator bahwa kamu tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu pertama. Tapi bagaimana caranya kita bisa ngerti bahwa Roh Tuhan itu sudah tidak ada di dalam kita, atau kita tidak punya sebuah hubungan dengan Tuhan? Betul dah? Harusnya kamu tahu dan tahu dan tahu. Kalau kamu sudah tidak punya hubungan dengan Tuhan, kamu sudah tidak bisa mendengar apa kata Tuhan, kamu nggak yakin Tuhan mengurapi kamu atau tidak, that's it, kamu nggak punya hubungan dengan Tuhan. Karunia Roh bukanlah sebuah indikator tentang hubungan kita dengan Tuhan. No. Sangat bahaya kalau pelayanan saudara dilandaskan dengan karunia Roh Kudus yang bekerja. Itu akan membutakan setiap jemaat. Terutama jemaat yang masih kanak-kanak. Mereka cuma akan melihat karunia Roh yang bekerja pada seseorang dan berkata, itu masih diurapi Tuhan. Belum tentu, tapi orang itu tahu nggak? Dia sudah tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dia sudah terputus hubungannya dengan Tuhan. Orang itu pasti tahu. Orang lain mungkin tidak tahu. Contoh ya. Saya yang bergerak dengan karunia nubuat. Saya bergerak dengan karunia penglihatan, melihat vision dan penglihatan. Karunia itu masih tetap bisa bekerja sampai hari ini. Dan saya bisa mengaktifkan dimanapun saya ada dan saya perlu dan saya butuh. Kalau Tuhan mau kasih lihat, Tuhan pasti akan buka. Kalau saya berkata, Tuhan tolong bukakan apa yang ada di tempat ini, saya berdoa, Tuhan pasti buka. Kalau saya nggak lihat apa-apa, saya berkata, sorry, aku nggak lihat apa-apa. Tapi apakah hubungan saya dengan Tuhan masih terus move on, masih terus berlanjut? Roh Tuhan masih tetap punya pengurapan di dalam saya? Siapa yang tahu? Kita yang tahu. Aku yang tahu. Saya nggak mungkin tanya, Tuhan, saya masih punya nggak hubungan dengan Tuhan? Ih, mana gue tahu, Cici yang tahu. I know. Terlepas saya mau jujur atau tidak. Ya. Saya bisa membohongi saudara dengan agamawi saya, dengan lahiria saya. Saya masih bisa tetap berkata, aku masih baca Alkitab loh 5 pasal sehari.
Saudara yang tahu. Nggak perlu orang konfirmasi soal itu, Anda tahu. Siapa yang tahu? Kamu tahu. Tapi persoalannya, kalau kamu terputus hubunganmu dengan Roh Kudus itu lagi surut, paceklik kering. Bukan berarti Roh Kudus meninggal kamu keluar, terus ntar masuk lagi, enak aja. Bukan begitu. Andai kata jatuh dalam dosa apapun, Tuhan cuma butuh kita bertobat dan kita kembali lagi membina hubungan dengan Tuhan, supaya kondisi roh kita dengan Tuhan naik lagi. Pernah nggak sih kalian pernah merasa di sebuah satu titik hubunganmu dengan Tuhan begitu dahsyat? Mau buka situs porno aja, ih apaan sih, geli di sini. Ada yang pernah ngerasain? Yang nggak sengaja klik-klik di YouTube tiba-tiba muncul, ih kok ada begituan sih? Tapi nggak langsung, nggak mata terus melotot, langsung di ih ada sesuatu yang di dalam roh kalian tuh, kok begitu sih? Itu kalau saudara lagi pasang dengan Tuhan, lalat nempel aja kalian tahu kok. Serius. Beelzebul mau nempel aja tahu. Kalau kalian lagi pasang dengan Tuhan. Tapi kalau sudah surut, kita buka mulut, dia masuk ke mulut kita aja, kita langsung telan. Tahu ya? Jangankan dipancing, disodorkan. Nggak dipancing aja kita keluar nyari kok. Hello. You know and you know and you know. Saya cuma berpikir sih ya, kenapa orang-orang itu bisa seperti terkaget-kaget gitu ketika Tuhan seperti menyadarkan mereka sesuatu. Kenapa mereka seperti tidak berkaca? Kenapa mereka seperti tidak berkaca atau tidak menyadari? Artinya gini, jangan-jangan saya pun bisa di situasi seperti itu. Misalnya saya punya karunia kesembuhan, setiap saya buang sembuh. Jadi kayak jangan-jangan saya pun bisa ada di situasi itu merasa bahwa karena saya masih melakukan karunia, menyembuhkan orang, saya merasa bahwa saya masih ada di tracknya Tuhan gitu. Tapi ternyata di ujung-ujungnya kegeeran gitu loh. Jadi bagaimana kita mengenali lebih dini gitu, baik untuk diri kita maupun untuk kita mengenali orang yang masih mempraktekkan karunia-karunia tapi ternyata udah tidak dalam pengelolaan Roh Kudus. Ya, pencegahan dini. Itulah yang saya berkata untuk gereja dewasa ini. Umat Tuhan, orang-orang Kristen dewasa ini harusnya dari awal gereja meletakkan sebuah fondasi pengajaran yang tepat dan benar. Persoalannya banyak gereja dan umat Tuhan tidak pernah dibangun menjadi dewasa. Itu sebabnya banyak orang yang dapat mimpi, dapat penglihatan. Di neraka itu lebih banyak orang yang beragama Kristen. Lebih banyak hamba-hamba Tuhan yang katanya loh, bukan kata saya, besar-besar. Karena mereka terjebak dan terjerat dengan sebuah pelayanan yang kelihatannya wah. Tapi buat saya percaya satu hal. Roh Kudus pasti akan menyadarkan dan membuat
Di dalam manusia batinia kita ada sebuah kayak terintimidasi karena kesalahan dan dosa, karena kita meninggalkan Dia. Pada waktu kita meninggalkan hubungan yang erat dan pasang dengan Roh Kudus, kita akan lebih cenderung tertarik kepada dunia dan keinginan daging kita. Itu artinya untuk melakukan dan menjatuh dalam kesalahan demi kesalahan dan dosa itu lebih intens. Saudara pernah nggak sih melakukan sebuah kesalahan? Saudara boleh sebutlah kesalahan apa. Terus waktu saudara mau berdoa, seperti memberikan sebuah kesan yang agamawi, tetapi ada sebuah intimidasi, dakwaan dari iblis lewat suara hati nuranimu. Lalu tadi di belakang pintu ngapain? Ada rasanya nggak enak. Pernah ngerasain? Pernah. Tapi karena kita terpaksa harus memimpin doa syafaat di atas mimbar, mau tidak mau kita kerjakan itu. Dan waktu kita kembali duduk di kursi, ada sesuatu yang gak enak di roh kita, di manusia batinia kita. Ada dakwaan iblis di dalamnya. Bersyukur dan puji Tuhan kalau kita meresponi dakwaan yang dari Roh Kudus itu loh, yang Tuhan coba sadarkan. Dikasih aja bulu kecil di dalam manusia batiniamu, kok gak enak ya? Kayak mata, ada selembar bulu mata aja nempel loh. Orang bilang, kenapa sih main matamu dulu? Mata gue lagi gak enak, gak tau kenapa. Ada selumbar di matamu. Kalau engkau responi Tuhan, engkau bertobat, Tuhan koreksi aku, benarin lagi. Setiap kali kita bertobat, kita datang ke Tuhan, Tuhan ampuni. Plong. Ya. Itu yang persis terjadi dengan Saul. Nanti kita akan sampai ke sana. Persis. Saul tidak pernah menyadari roh Tuhan sudah undur dari hidupnya. Saul orang yang paling bodoh, membiarkan dirinya dijerat dan dia menjerat dirinya sendiri. Saya berdoa kita ini bukan orang yang cuma hanya peka mendengar suara Tuhan. Kalau saudara berkata aku peka dengar suara Tuhan, harusnya kita juga berdoa, Tuhan berikan aku kepekaan terhadap dosa. Kepekaan terhadap dosa yang seperti apa? Pada waktu Roh Kudus menyadarkan kita dan mengingatkan kita akan setiap kesalahan kita, di situ kita harus cepat merespon. Jangan seperti Firaun menebalkan hatinya sampai di satu titik Tuhan berkata dan firman berkata, Firaun sudah tidak bisa bertobat karena dia sudah mengeraskan hatinya. Itu artinya sudah 10 kali Tuhan memberikan kesempatan buat Firaun bertobat loh. Bukan cuma hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Dengan adanya 10 tulah itu Tuhan mencoba berkata, Firaun, dia balik lagi, nggak jadi Tuhan. Tuhan kirim lagi yang ketiga, yang keempat sampai ke 10. Tuhan berkata, cukup, kamu memang nggak bisa bertobat. Betul? Apalagi kita yang tadinya peka dengar suara Tuhan. Roh Kudus pasti akan tegur. Paling tidak Roh Kudus akan mendakwa kita. Kamu salah. Rasa nggak enaknya itu loh harus kita pertahankan. Jangan sampai lama-lama, iya udah biasa, udah nggak kerasa, wis tebal. Pernah ada yang kita begitu? Banyak. Itulah bahayanya hidup zaman now. Banyak orang berkata kita balik
konseling ke pendeta. Pendeta bilang, "Gopopo, aku ya sering." Wah, podo bae, jatuh dalam lubang yang sama. Kebanyakan begitu. Apa nih sing gak popo? Aku lebih parah dari lu. Hah? Harusnya lu gitu. Kalau begitu Anda konseling ke hamba Tuhan yang salah, lebih parah, sama dia dikompromikan, ya dah? Wah, berarti standarnya turun. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku sudah tidak ada lagi di baitku. Oke, next. Bentar lagi jam 3 loh. Jadi sesi berikutnya saya lanjut besok. Tapi ada sebuah PR. Sebentar lagi jam 3 soalnya. Soalnya saya juga melihat redup-redup dari sinar mata. Jangan sampai saya dianggap dongeng iring bawa siang, awas lah ya. Oke. The last question. Kalau misalnya kita lagi ada problem, terusnya Tuhan kasih mimpi, cara menyelesaikannya melalui mimpi. Itu termasuk karunia apa ya? Atau misalnya itu termasuk karunia atau memang mungkin hikmat atau apa? Untuk menerjemahkan makna dan mimpimu itu kamu butuh yang namanya karunia hikmat pertama, kedua pengetahuan. Jadi cerita gini, misalnya saya punya masalah gitu kan, terusnya di mimpi itu diceritain, kamu mesti kesini, masalah selesai gitu kan. Dan saya tinggal bangun, tinggal ikutin aja, ikutin dari mimpi itu kan. Di mimpi itu benar masalah selesai. Percaya nggak? Ayub di pasal berapa saya lupa ya. Ayub itu pernah tulis satu ayat begini. Sekali dua kali Tuhan itu berbicara lewat berbagai macam cara. Salah satunya adalah lewat mimpi, ya kan? Percayakah bahwa Tuhan sampai hari ini masih berbicara lewat mimpi? Kenapa Tuhan itu harus berbicara lewat mimpi? Waktu kita lagi tidur, jiwa kita, tubuh kita dalam kondisi istirahat dalam sebuah gelombang yang slow banget. Tapi roh kita nggak pernah tertidur. Roh yang masih bersiap siaga itulah yang dimana roh Tuhan bisa connect ke kita. Gelombangnya masih on. Itu sebabnya Tuhan berbicara lewat mimpi. Soalnya kalau berbicara lewat fisik, lu terlalu sibuk, logika lu jalan terus, pikiranmu kemana-mana, ada begitu banyak suara kiri dan kanan, depan dan belakang, lu gak bisa lagi bisa mendeteksi ini suara Tuhan, gelombang suara Tuhan terlalu kecil buat kamu untuk nangkep. Signalnya terlalu lemah untuk bisa kita tangkep, betul ya? Itu sebabnya seringkali Tuhan buat kamu tidur. Dan Tuhan beri kasih mimpi. Waktu mimpi, gelombang secara jasmani, secara jiwa, secara akal, logika itu lagi di low, di signal yang paling lemah. Yang paling bisa Tuhan tembus adalah di gelombang delta atau apalah istilah namanya, itu Tuhan masuk. Itu artinya Tuhan itu berbicara kepada kamu, memberikan sebuah solusi lewat mimpi. Bersyukurlah lewat mimpi itu tiba-tiba kamu bangun, oh aku ngerti, aku harus berkata harus begini, harus begini, harus begini, dan harus begini. Puji Tuhan, enggak urutannya, enggak kebolak-balik, puji Tuhan. Dan puji Tuhan waktu kamu bangun, kamu masih ingat persis, aku harus begini, aku harus begini, aku harus begini. Biasanya mimpi yang dari Tuhan begitu sangat kuat sampai terngiang-ngiang. Itu sebuah proses yang berbeda lagi. Sampai seolah-olah entah aku ini di dalam tubuh atau di luar tubuh, seperti kata Rasul Paulus. Aku ini mimpi, aku percaya, tapi aku ngerasa secara fisik aku diangkat. Itu sebuah pengalaman yang berbeda lagi. Tapi semuanya di alam dan dimensi roh. Percayalah, Tuhan bicara lewat mimpi.
Oke. So kamu bersyukur kalau kamu dapat mimpi yang sangat jelas dan gak perlu lagi untuk diterjemahkan karena Tuhan sudah ngomong sangat jelas. Tuhan bisa bicara lewat mimpi. Saya hampir 15 tahun lebih, saya itu banyak bergerak di lapangan. Pelayanan saya koordinasi ngatur di lapangan. Saya bergerak banyak di lapangan. Sibuknya luar biasa. Sampai-sampai saya tidak punya cukup waktu untuk bisa duduk dengan tenang dan dengarkan Tuhan. Sekian tahun terakhir ini, terutama 1-2 bulan terakhir inilah, Juli, Agustus, saya pelayanan cuma 1-2 maksimal 3, enggak banyak. Dan saya boleh dibilang pengangguran tapi sibuk. Saya mencoba untuk mendiamkan tubuh saya dan mencoba mendiamkan pikiran saya. Itu sebuah perjuangan buat saya. Karena saya sudah terlatih bangun tidur, saya sudah punya jadwal. Saya harus begini. Sudah punya jadwal, enak tinggal jalanin aja. Dan tanpa sadar di dalam sebuah pelayanan belasan tahun, dan tiba-tiba Tuhan suruh bilang duduk diam. Wah, itu gak betah loh. Saya stres. Sejujurnya karena untuk bisa nunggu Tuhan dan berdiam diri, itu sebuah peperangan. Dan itu kita gak seimbang. Itu sebabnya tadi saya berkata kita harus tahu kapan kita harus bergerak. Kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Dan waktu saya mendisiplinkan diri saya untuk duduk diam dan mendengar yang dari Tuhan, saudara berpikir otak saya bagus ya jadi orang kalem, orang suci. Sekarang itu muncul tuh suara. Terus ada suara lagi muncul. Sekarang udah gak kepake, banyak nganggur ya. Stres loh. Dan seminggu terakhir ini asam lambung saya naik. Mas, saya kacau. Perut kembung. Makan sedikit kok kenyang ya. Saudara tahu ya, saya tuh gak suka A-I-U-E-O bersendawa gitu. Saya gak suka dengar orang suara bersendawa. Dan itu 1 minggu saya di rumah. Untung saya tinggal sendiri. Bersendawa A-I-U-E-O. Ada apa sih? Saya berpikir masuk angin kali ya. Saya minumlah jamu, jahe, apa yang saudara bisa ngomong tentang suara obat herbal, gue minum. Semakin kenceng suaranya keluar, sampai saya sebel. Sampai akhirnya Tuhan ngomong, Mah. Sampai akhirnya saya japri teman saya yang apoteker. Ternyata saya mah loh. Saya minum loh polisilen. 1 botol habis, nggak ngaruh. Saya bukan orang tipe yang sabar. Dosis pemakaian 3-4 kali 1 sendok. Saya sudah nggak pakai takaran. Nggak sembuh bro. Waduh, nggak enak Tuhan, nangis saya. Tuhan bilang, suruh diam aja nggak bisa. Nangis saya nangis. Akhirnya saya japri teman saya, bilang kayaknya gua kena mah nih. Saya kasih tahu gejalanya begini. Akhirnya dia balas, beli obat ini Ci, beli obat ini. Gua sudah bawa sakit tau nggak? Kalau sudah tekanan gasnya muncul, nohok, sakit. Saya baru kali ini ngalami kayak begitu. Perih. Saya bilang Tuhan nggak kuat. Akhirnya kemarin 2 hari yang lalu, saya minum obat tambahan. Tapi itu sudah bertobat. Tuhan ngomong, suruh diam aja nggak bisa. Otak mikir visa belum keluar. Visa Australia belum keluar sampai hari ini. Jepang juga belum keluar. Yang sudah keluar Korea.
Kemarin saya bergumul dengan Korea, belum ketemu kontaknya. Aduh, saya bilang tuh. Belum lagi soal Israel trip, saya bilang, iya kayaknya saya stres. Diam aja nggak bisa, Tuhan bentak. Akhirnya sampai lewat Tuhan bicara soal asam lambung, bla 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 dan segala macam. Saya bertobat. Baru 2 hari yang lalu. Baru hari ini saya lega. Saya bilang, Tuhan besok aku mesti ngajar. Tapi sudah bertobat 2 hari yang lalu. Hari ini sehat, puji Tuhan. Kita harus tahu kapan kita bergerak. Kita harus tahu kapan kita berhenti. Apapun pelayanan saudara, apapun, menemani orang tua di rumah, ibu seorang rumah tangga, nggak apa-apa. Karunia Roh Kudus untuk melayani orang tua di rumah, untuk melayani dan membesarkan anak-anakmu, dan untuk bekerja di perusahaanmu, supaya semua karyawan dan staf melihat Yesus di dalam kamu. Saya akan lanjutkan sesi besok bagaimana membangun manusia roh, bagaimana kita nangkap dan tahu mau tanya apa lagi, karunia-karunia roh yang ada di dalam kita. Oke? Tapi saya ada PR yang saya mau saudara catat. Saya punya PR, saya tahu kamu punya pertanyaan yang kamu kepengen hari ini juga mesti tuntas. Saya nanti saya kasih. Tapi catat dulu PR-nya. Saudara butuh praktek, saudara butuh merenungkan, saudara butuh tanya sama Tuhan, ini kira-kira karunia roh yang sudah bekerja di dalam hidup saya itu apa saja ya Tuhan? Saya minta dimunculkan. Saya minta saudara Ika munculkan slide yang ke 16 deh. 16. Sudah dimatiin ya? Oh. Minta yang di itu deh, di 16 aja deh, munculkan itu aja deh. 1 PR saudara. Kenali karunia-karunia roh apa saja yang sudah bekerja dalam hidup saudara. Ada 9 nih, jangan melenceng terlalu jauh. Saya minta yang 9 ini. Kenali karunia Roh Kudus apa saja yang sudah bekerja pada diri saudara. Kedua, seberapa banyak karunia roh yang saudara sudah miliki, saudara sudah aktifkan. Dua aja. Oh, besok saya akan minta loh, saya akan tanya. Kenali karunia roh apa saja yang sudah saudara miliki. Kedua, seberapa banyak karunia yang saudara sudah punya dan itu sudah diaktifkan. Besok kita akan praktek, ya. Nanti saya akan bikin kelompok-kelompok kecil. Jangan awas lo besok nggak datang karena mau praktek. Justru dengan praktek saya akan keliling dan saya akan melihat, Bu ini salah, coba bergerak begini. Mau dilihat apa enggak? Atau mau biarin aja, wis salah, wis benar, udah terlanjur Bu, ya udahlah, udah susah belajar, ya sudah kalau begitu. Oke? Ya mungkin sekitar 3-4 jadi satu kelompok atau 3 orang satu kelompok supaya gampang ngeceknya satu demi satu. Saudara kalau nggak begitu nggak optimal. Serius. Saya ngikut pelatihan kenabian tuh sampai ke luar negeri saya kejar loh.
Saya bayar mahal harga. Dan proses 15 tahun, jungkir balik babak belur. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, jari sudah nggak tahu dah. Saudara nggak perlu bayar harga. Kejatuhan yang saya lewatin, saudara nggak perlu lewatin. Hari-hari ini adalah percepatan. Roh Tuhan akan bergerak dengan dahsyat. Tuhan cuma nunggu siapa yang siap di rohnya, yang membangun sebuah fondasi yang solid, yang dimana roh Tuhan waktu turun, boom, itu terjadi. Dan Tuhan lagi cari itu. Saya serius, saya sangat serius. Salah satu panggilan saya adalah Tuhan berkata, kobarkan, karena sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan akan menyuruh Elia berjalan di depan. Itu artinya akan ada banyak orang yang dibangkitkan sebagai nabi-nabi untuk mempersiapkan jalan di depan. Saya butuh saudara latihan dan praktek, dan buat komitmen dan tekun. Kalau talenta karunia apapun yang saudara miliki, kalau saudara nggak pernah asah dengan tepat, saudara cuman asal seenaknya kamu karena nggak ngerti, lama-lama pisaunya aus. Giliran sudah ketemu kuncinya, ya Tuhan, aus. Mau asal gimana lagi? Udah tipis itu pisau. Mau asal gimana lagi? Itu pedang udah tipis. Mumpung pisau kita masih panjang dan masih kuat, asanya terarah dan dimentoring. Masing-masing setiap kita dimentoring oleh Roh Tuhan sendiri. Karena Tuhan butuh pedang saudara untuk menghabiskan kegelapan di depan. Kalau saudara sudah begitu punya karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara tapi tertidur, bangkitkan, yuk, aktifkan. Saudara akan exciting deh kalau karunia Roh itu bekerja dan itu klik, itu seperti mata gigi itu kayak orang belajar naik sepeda. Kamu nggak akan mau berhenti. Karena kalau waktu kamu berhenti, kamu akan jatuh. Tinggal butuh klik aja dengan Tuhan. Amin. Oke Ivan, ini yang terakhir ya. Sebentar kita doa. Silakan Ivan. Ya. Saya mau minta tips and tricks Bu buat diemin pikiran. Oh, tip and trik, latihan, cuman itu aja. Itu nggak ada doa jitu kecuali lu latihan. Saya sampai hari ini pun masih latihan tip and trik bagaimana. Aduh, pikiran tenang sih, nggak tenang juga. Kecuali lu masuk sampai di satu titik Tuhan berkata, suruh tenang aja, nggak bisa. Nggak ada tip and trik. Saya ini koleris akut. Kalau saudara yang flekmatis, melankolis mungkin lebih gampang. Saya ini koleris akut. Serius. Kalau saya bisa menghadapi berjalan dengan Tuhan, jalanlah dengan Tuhan. Pasti bisa. Saya tidur aja bergumam kok. Tanya sama anak-anak yang pelayanan sama saya dan satu kamar dengan saya jalan aja, saya balik badan aja saya masih bergumam kok. Tuhan, Tuhan. Karena mikir saya. Besok tuh gimana? Kepengennya nggak mau mikir ya. Kepengennya saya juga gitu. Enak kalau kita ini tidur dan Tuhan kasih mimpi, enak. Persoalannya saya nggak pernah mimpi kalau tidur. Nah itu. Kalau Tuhan mau bicara, baru Tuhan akan buka, dia akan bicara. Dan kasih mimpi panjang. Tak aneh tuh, ingat.
Waktu terbangun, saya bisa cerita dengan detail, dengan roh hikmat yang Tuhan kasih, saya bisa cerita detail. Aku ngerti Tuhan bicara ini, bicara ini, bicara ini. Itu satu anugerah. Itu satu anugerah. Makanya saya berkata, kita mesti qualified, kita punya karunia-karunia roh. Waktu kita keluar ke marketplace, orang, lu cerita apa sih? Gua nggak ngerti. Dunia butuh dengar suara Tuhan. Dunia lagi menunggu solusi. Dunia lagi nunggu jawaban. Dunia semakin gelap, banyak orang gak bisa melihat, tapi Tuhan berkata terangmu akan terbit. Nah, saudara pernah tahu kunang-kunang? Pernah tahu ya binatang kunang-kunang? Semakin gelap, kunang-kunang akan cari tempat yang gelap. Dia gak cari menghinggap, gak kayak laron, beda. Laron sama kunang-kunang beda. Laron cari tempat yang terang untuk menghangatkan dirinya. Laron ya. Kunang-kunang cari tempat gelap supaya orang lihat terangnya. Oke? Seperti itu. Tuhan berkata dunia akan semakin gelap, yes. Tapi kamu harus bercahaya. Itu sebabnya saya percaya akan ada banyak orang diutus ke sono, seperti suluh yang berjalan. Kata kitab Yesaya akan memancarkan terang Tuhan. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Mari kita naikkan sebuah pujian. Sungguh besar anugerah-Mu. Saya ngerti kemampuan kita terbatas untuk menerima secara tubuh. Tapi saya bersyukur saudara berjuang. Dan saya berdoa apa yang saudara dengar. Kita butuh intervensi Tuhan yang ilahi. Tuhan remind kembali nilai-nilai dan value-value yang ilahi, tangkap itu. Secara jasmani mungkin yang bisa kita kerjakan cuman hanya sekitar 30, 40, 50%. Tapi biarkan yang ilahi yang akan intervensi, sekalipun cuman hanya 30%, Tuhan akan menyelesaikannya yang 70%. Besar anugerah-Mu. Naikkan syukur siang hari ini. Kami melihat tangan kasih setia-Mu buat setiap kami. Sekali lagi besar. Jangan pernah tinggalkan setiap umat dan anak-anak-Mu. Pegang tangan setiap kami ya Abah. Kami butuh intervensi yang ilahi, divine connection. Tuhan tolong buat setiap kami siang hari ini. Bicara lewat mimpi, lewat penglihatan. Bicara dengan cara-Mu yang ajaib. Beri sebuah pengalaman yang ilahi buat setiap pribadi untuk ketemu dengan roh Tuhan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan di hari-hari terakhir. Bangkitkan setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu
lepas pribadi. Meteraikan ya Abah, meteraikan. Biar ini benih jatuh di tanah yang subur. Roh Kudus mampukan untuk menyerap setiap impartasi pengurapan yang daripada Roh-Mu. Sekalipun mungkin hanya satu yang dipanggil dan ditetapkan, itu lebih dari cukup. Itu lebih dari cukup. Aku berdoa semuanya jadi, Tuhan. Semua pribadi, lepas pribadi akan mendapatkan panggilan yang dari-Mu. Engkau yang tetapkan mereka, Engkau yang panggil mereka, Engkau yang lengkapi mereka, Engkau yang akan mendewasakan mereka sampai mereka seperti alat di tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Jadi Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Pertemuan besok Tuhan intervensi juga. Kami mau nikmati hadirat-Mu dan kami mau lihat manifestasi Roh Tuhan. Berkati setiap saudara kami akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Berkati kendaraan mereka, berkati keluarga mereka, berkati yang sudah melayani. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur.